Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Firda Angelia Mutiara Papeta, NIM 41190997, Halimatus Sa'diyah 41190181, Gina Faradina 419147. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Agama dan Perilaku Ekonomi. Yang pertama, agama sebagai agen perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi dalam dua bentuk, yaitu perubahan sosial yang cepat dan perubahan sosial yang lambat. Perubahan sosial yang cepat yang terjadi pada masyarakat perkotaan akan memicu perubahan di berbagai bidang dan akan mendorong masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan. Proses penyesuaian dengan perubahan akan berdampak positif dan negatif bagi masyarakat karena terjadi proses peniruan atau imitasi terhadap perubahan yang terjadi baik yang positif maupun yang negatif. Maka disinilah peran agama sangat dibutuhkan, di mana dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tidak serta-merta menerima semua perubahan yang terjadi, akan tetapi terlebih dahulu dilakukan penyaringan dengan norma agama. Pembangunan masyarakat sebagai sebuah perubahan sosial yang direncanakan banyak melibatkan unsur-unsur sosial termasuk para pemeluk agama, baik secara subjek maupun objek. Keterlibatan para pemeluk agama tersebut bisa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun pemanfaatan. Hasil-hasil pembangunan baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintahan maupun oleh kalangan masyarakat itu sendiri. Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat. Kehadiran agama secara fungsional sebagai perekat sosial, memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan secara seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja dan seperangkat peranan yang kesemuanya adalah dalam rangka memelihara kestabilan sosial. Keterkaitan yang demikian erat antara agama dan masyarakat ini berdampak pada pemanfaatan fungsi kolektif agama untuk menggerakkan masyarakat demi perubahan sosial. Menurut Isohmuddin, agama pada suatu saat bisa berfungsi sebagai pendorong perubahan dan pada saat yang lain bisa berfungsi sebagai penjaga status quo. Perbedaan posisi terhadap status quo tersebut dapat dijelaskan dengan melihat lokasi sosial agama. Terdapat 3 kriteria yang dapat mendeskripsikan lokasi agama dalam masyarakat, yaitu yang pertama, kriteria pertama, keterpisahan agama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Kriteria kedua adalah kedudukan agama sebagai motivator aktivitas masyarakat. Kriteria ketiga adalah posisi pemimpin agama dalam masyarakat. Yang kedua, agama sebagai pembentuk perilaku ekonomi. Agama merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan struktur ekonomi, dan kemajuan masyarakat. Di pihak lain, agama tidak statis, melainkan perubahan mengikuti pertukaran waktu dan perubahan zaman, serta oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Agama juga berfungsi menciptakan norma-norma sosial yang mempengaruhi ekonomi. Studi yang dilakukan Max Weber terhadap etika Protestan menemukan bahwa agama Protestan ternyata memberikan sumbangan tidak kecil terhadap upaya menciptakan jiwa kewirausahaan atau spirit entrepreneurship. Ajaran tersebut menganjurkan kepada pemeluknya agar selalu bekerja keras dan tahan terhadap cobaan dan hidup hemat. Menurut Weber, menjadikan mereka tidak konsumtif, namun selalu berusaha menginvestasikan sumber dana yang dimilikinya untuk berusaha tiada henti dan putus asa. Aktivitas ekonomi lebih bersifat sekuler dan profan ketimbang sakral. Pada akhirnya, nilai dan tata cara kehidupan ekonomi tampaknya berdasar atas asumsi-asumsi yang lebih mudah diuji dalam pengalaman empiris, lebih siap dijalani dan lebih mudah dipastikan sekarang atau nanti. Dalam hal ini, ekonomi dapat juga diarahkan ke arah kebenaran, karena jika dihubungkan dengan agama, maka aktivitas ekonomi juga dapat menjadi sesuatu yang bersifat sakral.
Keterangan-keterangan ilmiah yang dihasilkan sosiologi agama tidak akan menyelesaikan segala kesulitan secara tuntas. Segi kesulitan yang bukan sosiologi harus dimintakan resep dari ilmu yang bersangkutan, misalnya teknologi, ekonomi, demografi, dan lain-lain. Jika dimaksud moralitas kehidupan itu merupakan wilayah ekonomi, maka moral ekonomi inilah yang perlu kita pikirkan secara kritis agar bisa menghasilkan moralitas yang bermakna bagi kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan nyata saya, yaitu Mbak Halimatus Sa'diyah. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang agama, kapitalisme, westernisme, dan globalisasi dalam perilaku ekonomi. Yang pertama, agama dalam perilaku ekonomi. Ekonomi agama menyangkut penerapan teknik ekonomi untuk studi agama. Hubungan agama dan perilaku ekonomi pertama kali diidentifikasi oleh Max Weber yang menghubungkan munculnya kapitalisme modern dengan reformasi Protestan. Yang kedua, kapitalisme dalam perilaku ekonomi. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Yang ketiga, westernisme dalam perilaku ekonomi. Westernisme bisa dikatakan menjadi salah satu prosesisasi masuknya unsur-unsur kebudayaan negara-negara barat, terutama negara di wilayah Eropa dan Amerika bagian utara. Westernisasi dalam kehidupan yang masuk dalam suatu kebudayaan non-barat akan memberikan banyak pengaruh terhadap tatanan dan keteraturan sosial yang akan terjadi. Yang keempat, globalisasi dalam perilaku ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah yang menyebabkan terjadinya perdagangan bebas antar negara, merupakan wujud nyata dari pengaruh global di bidang perekonomian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama, ancaman atau daya ungkit bagi ekonomi. Ancaman negara di bidang ekonomi muncul dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri adalah adanya dominasi barang-barang produk asing. Selain itu juga adanya serbuan tenaga asing dan penanaman modal asing secara bebas. Ancaman ekonomi dari dalam berupa banyaknya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.